Seekor ular mamba hitam berbisa sedang mencari mangsa. Di dekat situ, seorang gadis kecil sama sekali tidak menyadari bahaya. Sedang perlahan mendekat. Tiba-tiba, ular mamba hitam berbisa melancarkan serangan yang cepat dan tersembunyi. Awalnya, diperkirakan gadis kecil itu akan berada dalam bahaya besar. Namun, dia tidak bermoral dan justru menangkap ular berbisa itu. Malang sekali, ular berbisa itu dipermainkan oleh gadis kecil itu. Gadis kecil itu bernama Xiaoqi. Dia memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan hewan. Jangan lihat dia yang ceria dan tanpa beban. Namun, dia adalah anak dari keluarga tunggal. Dia lahir tanpa ayah. Pertanyaan yang paling sering diajukan Xiaoqi di usia ini adalah siapa ayahnya dan di mana dia berada. Setiap kali seperti itu, senyum di wajah ibunya akan menghilang. Bukan karena sedih, tetapi karena dia benar-benar tidak tahu. Waktu kembali ke suatu malam di masa lalu. Kondisi wanita itu sedang kacau dan ada yang tidak beres. Jelas dia telah diracuni oleh seseorang. Jadi, tanpa pilihan, dia hanya bisa mencari seorang pria secara acak untuk menghilangkan racun. Mengetahui bahwa dia datang dengan cara seperti itu, Xiaoqi dengan penasaran bertanya tentang seperti apa ayahnya yang belum pernah dia temui. Namun ibu hanya mengatakan bahwa dia tahu orang itu adalah seorang pria. Sisanya semua tidak diingat. Maka Xiaoqi yang marah langsung merasa kesal. Dia menyatakan bahwa dia akan membawa anjingnya, Guodong, untuk mencari ayah. Namun yang tidak terduga adalah, pada malam hari, Xiaoqi dan anjingnya benar-benar menemukan petunjuk tentang ayah. Yang lebih tidak terduga adalah, ayahnya ternyata adalah seorang pengemis yang makan sampah di pinggir jalan. Bau tubuhnya sama seperti kamu. Ayah, Xiaoqi akhirnya menemukanmu. Wanita itu tidak percaya dan tidak mau percaya. Malam itu, orang yang berhubungan dengannya adalah seorang pengemis. Namun putrinya bersikeras percaya pada penilaian anjingnya, Guodong. Guodong bilang dia adalah ayahku. Ibu, apakah kamu tidak percaya bahwa aku minum Guodong? Kamu masih makan. Kali ini aku harus percaya pada sains. Namun hasil sains adalah wanita itu pingsan karena marah. Beberapa detik yang lalu, laporan pencocokan menunjukkan, pengemis di depan mata adalah ayah kandung putrinya. Namun dia tidak tahu bahwa pengemis kotor dan bodoh ini, ternyata adalah presiden triliuner Gu Beicheng dari grup Gusi, orang terkaya di Jiangcheng. Ternyata beberapa waktu lalu, terjadi kecelakaan lalu lintas, yang membuat Gu Beicheng kehilangan ingatan. Dan karena itu jatuh menjadi pengemis. Namun tidak tahu bahwa kecelakaan lalu lintas ini bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sebuah pembunuhan yang melibatkan keuntungan besar. Hanya ingin menjadi bayangan di dalam makam kuno. Pengemis ini, kalian terlalu tampan, ya? Juga mulai dari saat ini, sikap wanita terhadap pengemis berubah secara drastis. Ini bukan pengemis sama sekali. Ini adalah ayah dari putrinya. Suaminya sendiri, kekasih impiannya. Tak lama kemudian, putrinya Xiaoqi secara tidak sengaja menabrak gadis kaya. Akibatnya, gadis kaya itu mencengkeram lehernya, hingga dia pingsan karena dicekik. Saat terbangun, Xiaoqi melihat orang tuanya dipukuli dan disakiti. Dalam keadaan putus asa, dia hanya bisa meminta bantuan kepada lebah dengan kemampuan khususnya. Lebah, selamatkan